Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan, yang ada di GBI Meleber, buat Bapak Ibu maupun adik-adik, kakak-kakak maupun yang ada di 3G dan PRB, terima kasih buat waktu dan kesempatannya selama Nathan bergabung di GBI Meleber. Banyak hal yang Nathan pelajari dan banyak hal yang Nathan syukuri, karena dari situlah Nathan bertumbuh bersama-sama dengan GBI Meleber, jemaat GBI Meleber. Dan sekalian saya pamit ini sebentar malam dari Bandung ke Jakarta, dan besok paginya saya akan berangkat dari Jakarta ke Sumba. Dan terima kasih buat Bapak Ibu saudara sekalian, buat supportnya, buat maupun dukungannya selama Nathan bergabung di GBI Meleber. Dan mohon maaf jika ada kesalahan maupun perkataan, tindakan yang Nathan lakukan selama bergabung di GBI Meleber. Sekalian saya mohon maaf, dan terima kasih buat kebaikan bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di GBI Meleber. Dan terima kasih buat supportnya, dan saatnya saya mengaplikasikan semua apa yang saya pelajari selama saya ada di Bandung, dan tiba saatnya saya melayani di Sumba. Terima kasih, khususnya GBI Meleber, tetap semangat dan tetap tekun di dalam Tuhan. Jangan kendor, teruslah untuk berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh beribadah online, walaupun kita tidak bisa bertatap muka di gereja, tapi kita masih bisa bertemu dalam ibadah online pagi hari
ini. Saya berharap semua Bapak Ibu di rumah dalam penyertaan dan lindungan Tuhan. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan memberikan kita semangat untuk terus setia di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami dapat beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menyertai saudara-saudara kami yang boleh ikut dalam ibadah online ini Tuhan. Kau memberkati, menyertai walaupun ibadah ini di dalam rumah mereka masing-masing, namun biarlah berkat-Mu boleh tercurah, Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami, sehingga ibadah ini Tuhan ada sukacita, damai sejahtera yang boleh kami rasakan di dalam Engkau. Kami dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini diambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Firman Tuhan berkata, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan, kita boleh semangat, kita boleh memberikan yang terbaik pujian kita di dalam Tuhan, tanggalkan beban, kesedihan kita. Kita ingin bersukacita, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Kita memuji pujian Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, masuk hadinya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berharap sukacita ada di dalam hati kita semua di rumah.
kita akan mempersiapkan hati dan diri kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Matthew. Biar Roh Kudus yang boleh menolong kita untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati dan diri kita. Kita akan memuji Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan sekali lagi, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di Selamat pagi saudara-saudari, kami senang bisa datang bersama-sama walaupun hanya online saja untuk belajar dari firman Tuhan. Tema bulan ini adalah bersekutu dalam keluarga Allah. Kalau kita melihat ayat temanya di Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25, berbunyi demikian, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan saling pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita,
seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pada saat kita berada di tengah-tengah pandemik COVID, di tengah PPKM, restriksi-restriksi yang menghalangi kita bertemu bersama-sama di gereja, memang menjadi susah karena kita sendiri tidak bisa melaksanakan apa yang dikatakan di sini. Kita sebagai jemaat Kristus, anggota gereja, perlu diingatkan kembali bahwa berkumpul bersama untuk saling mendukung dan saling melengkapi adalah sesuatu yang penting bagi kita. Sering ada yang mengaitkan arti gereja dengan gedungnya. Yaitu kita sering bilang, oh saya mau ke gereja. Tetapi gereja bukan gedung. Tetapi orang-orang yang menjadi anggota-anggotanya. Sebuah definisi gereja yang kami pakai adalah ini. Kelompok murid-murid Yesus yang sudah dibaptis, yang bermusyawarah bersama-sama dan mufakat menjadi jemaat atau gereja Kristus untuk melaksanakan hak dan kewajiban gereja sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16. Nah, kalau kita melihat surat Efesus yang ditulis oleh Paulus sekitar tahun 60-62 setelah Masehi, pada saat dia menulisnya memang dia ada di penjara dan dia membagikan suratnya di dalam dua bagian. Bagian yang pertama adalah pasal 1 sampai 3 yang berfokus kepada ajaran dan doktrin. Paul di dalamnya mengajar tentang keselamatan yang Kristus kerjakan, berkat-berkat rohani yang kita terima dari keselamatan kita, dan juga umat Kristus yang diciptakan oleh Isa sendiri dari dua pihak, yaitu kaum Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus dan kaum yang bukan Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Dua pihak itu yang menjadi satu. Dalam pasal 4 sampai 6, Paul mendorong kita untuk hidup sesuai dengan berkat keselamatan yang kita terima di dalam Yesus. Yaitu kalau kita melihat ayat yang pertama di dalam pasal 4, dia berkata demikian. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi dia mau supaya kita hidup berpadanan atau sejalan dengan panggilan yang kita terima dari Yesus Kristus. Nah, dengan menjelaskan soal itu atau menerapkan soal itu, dia juga terus menjelaskan beberapa hal. Yang pertama memang apa yang kita akan pelajari hari ini tentang jemaat atau gereja. Tapi setelah itu dia juga berbicara tentang hidup yang suci. Kemudian dia juga menjelaskan tanggung jawab yang kita harus laksanakan sebagai suami istri, di dalam keluarga sebagai orang tua dan anak-anak, di dalam pekerjaan antara tuan dan hamba dan lain-lain. Kemudian dia juga berbicara tentang persiapan untuk peperangan rohani. Semuanya itu kaitan dengan hidup itu, dengan berpadanan dengan panggilan yang kita terima dari Yesus. Jadi dari situ kita melihat, kita kembali ke pasal 4 ayat 1 sampai 16. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu aku menasihat kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.
Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia juga telah turun. Ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau sudah memanggil kami untuk menjadi bagian di dalam tubuhmu. Kami mohon hari ini supaya kami bisa mengerti sesuai dengan firman yang kami baru baca, apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai anggota gerejamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi di sini kita melihat ada tanggung jawab yang harus kita sebagai anggota gereja Kristus harus kita laksanakan, harus kita lakukan. Mari kita melihatnya. Yang pertama kita melihat ada di sini kita mulai dengan kita sebagai anggota gereja harus memelihara kesatuan rohani. Mari kita melihat ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi berdasarkan damai sejahtera yang kita terima dari keselamatan kita dan kesatuan yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus, kita harus berjuang untuk memelihara kesatuan roh yang ada di dalam gereja. Kita tidak menciptakan kesatuan itu. Kesatuan itu diciptakan oleh Yesus Kristus sendiri, oleh pekerjaan Roh Kudus yang menyatukan kita. Tapi kita yang harus memeliharanya. Tapi bagaimana kita bisa memeliharanya? Di ayat 2 kita melihat 3 sifat yang harus kita bangunkan di dalam jemaat Al-Masih, di dalam jemaat Kristus, dan juga yang kita sendiri harus membangunkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita melihat 4 sifat itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Yang pertama kita melihat bahwa kita harus rendah hati. Rendah hati itu memang sesuatu yang Tuhan sendiri selalu tunjukkan. Sampai Dia juga rela untuk membasuh kaki muridnya.
Tapi dari situ dia juga bilang bahwa dia menjadi teladan bagi kita supaya kita juga membasuh kaki seorang akan yang lain. Jadi kita sendiri juga harus rela, bukan membasuh kaki secara nyata ya. Jarang sekali kita harus membasuh kaki orang, tapi kita harus siap untuk saling melayani, saling merendahkan hati dengan orang lain. Kita harus siap untuk menganggap orang lain lebih penting daripada kita di dalam gereja, di dalam jemaat Al-Masih, jemaat Kristus. Ini yang harus kita lakukan. Kalau tidak, memang kita tidak bisa berjalan bersama-sama. Menjadi susah. Kita juga harus lemah lembut. Lemah lembut tidak berarti kita lemah. Kadang-kadang orang kalau berpikir lemah lembut itu, harus lemah, harus diam, jangan terlalu keras berbicara dan lain-lain. Tapi sebenarnya bukan demikian. Sebenarnya kata itu dalam bahasa Yunani artinya kekuatan yang terkendali. Kekuatan yang terkendali. Mungkin seperti kuda yang sudah berjinak. Memang kuat, tapi ada kontrol. Atau seperti orang yang suka angkat besi, tapi sedang menggendong bayinya. Memang dia kuat, tapi dia ada di dalam kontrol, mengendali kekuatannya. Ini juga di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk mengendali kekuatan, agar kita bisa lemah lembut. Kita juga harus sabar. Sabar itu sebenarnya adalah satu tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kita beriman bahwa saat Tuhan laksanakan sesuatu adalah saat yang tepat. Jadi kita menunggu pekerjaan Tuhan di dalam seorang lain dan juga di dalam kita sendiri. Jadi kita harus sabar. Juga kita harus ada kasih. Kasih yang ditunjukkan. Kasih yang nyata, bukan hanya kata-kata. Yang saya mengasihi kamu, tapi sebenarnya dalam kenyataan, dalam sehari-harinya kita nggak bisa melihatnya. Jadi 4 hal itu, kalau ingat 4 hal itu mungkin pernah mendengarnya juga. Ada satu daftar yang Paulus juga menulis di Galatia pasal 5 21 sampai 22 sampai 23 itu disebut buah roh. Buah roh itu memang termasuk 4 sifat itu. Maksudnya bahwa ini semuanya berasal dari Roh Kudus. Kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Kita sendiri harus berjalan bersama-sama dalam kuasa Roh Kudus di dalam gereja. Itu adalah tanggung jawab. Kalau tidak mungkin kita akan menjadi gereja yang sehat. Jadi kita harus melihat firman Tuhan dan harus mulai menerapkannya. Tapi masalahnya, karena memang kedagingan dan kita masih belum mau bertumbuh, kita melihat masalahnya, yaitu daripada rendah hati, kita egois. Daripada lemah lembut, kita keras. Daripada sabar, kita cepat kesal. Atau mau maksa agenda kita sendiri. Daripada kasih, kita kurang peduli. Atau hanya pasif saja. Tapi kalau kita akan bertumbuh, kalau kita akan memelihara kesatuan rohani di dalam jemaat Kristus, kita harus menerapkan 4 sifat itu. Paling tidak 4 sifat itu. Dan kita hanya bisa melakukan itu kalau kita berjalan bersama-sama dalam kuasa Roh Kudus. Tapi kita juga harus mengerti, dalam menjaga kesatuan rohani tidak berarti kita harus seragam. Kita memang harus satu, tapi tidak harus seragam. Memang kita sebenarnya gereja itu adalah suatu, kalau kita bilang,
memang benar bagi gereja apa yang kita ucapkan tentang negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, itu memang benar bagi gereja. Kita satu, tapi kita juga berbagai karunia. Kita juga macam-macam orangnya, tapi bisa datang bersama-sama menjadi satu. Mari kita melihat ayat 7. Ayat 7 berbunyi demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Mari kita melihat sesuatu. Siapa yang memberi karunia roh? Enggak, kita tidak memutuskan diri sendiri ya. Oh, saya mau ini, saya mau itu. Saya mau menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Saya mau menjadi orang yang dapat melayani. Saya mau punya iman yang kuat. Enggak, kita tidak memilih karunia roh. Tapi Tuhan yang memilih. Tuhan yang memberikan. Dan dia layak. Karena itu kita membaca mungkin sesuatu yang kelihatan agak aneh. Dari ayat 8 sampai ayat 10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Maksudnya bahwa dia sebenarnya layak untuk membagikan karunia-karunia roh kepada jemaatnya. Karena dia sendiri sudah turun menjadi manusia. Hidup di antara kita. Dia tidak berdosa. Dia mati di kayu salib. Dia dikuburkan dan bangkitkan kembali. Setelah kebangkitannya dia naik ke surga. Ke tempat yang paling tinggi. Kembali ke tahtanya untuk selama-lamanya. Dialah yang memutuskan bagi Anda dan bagi saya apa yang menjadi karunia roh yang kita pakai untuk menguatkan jemaatnya, gerejanya. Ini menjadi sesuatu yang memang kita harus sadar dan juga kita harus mulai melaksanakan. Karena dia tidak memberi karunia roh itu untuk kita sendiri. Jadi bukan dia milih, oh saya mau supaya Pak Matt menjadi orang yang mendorong orang lain. Supaya Pak Matt merasa baik untuk diri sendiri. Enggak. Dia bilang Matt itu akan diberikan satu sifat untuk mendorong orang lain. Agar dia dipakai oleh Tuhan. Agar dia bisa menguatkan jemaatnya. Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Juga kita melihat bahwa dia memberinya supaya kita bisa melayani. Dan setiap orang percaya masing-masing diberikan karunia roh yang beda-beda. Dan setiap orang Kristen penting dalam kesatuan jemaat Kristus. Mari kita melihat di 1 Korintus pasal 12 di mana Paulus juga membahas soal ini. Dia berkata di dalam 1 Korintus pasal 12 mulai dengan ayat 20, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi malah tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuh engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuh engkau. Malahan justrunya anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Kemudian ke ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya.
Jadi kita semua, setiap orang percaya diberikan karunia roh. Mungkin Anda bilang, tapi saya nggak tahu karunia roh saya apa. Anda tidak akan tahu, saudara-saudari, Anda tidak akan tahu karunia rohmu kalau Anda tidak mulai bergerak dan melayani di gereja. Dan kalau saya bilang melayani di gereja, tidak bermaksud melayani secara formal, ya. Tapi kita mulai bergerak dan melaksanakan pelayanan. Dan itu bukan hanya, jangan lupa, gereja itu bukan gedung. Gereja itu orang-orang yang percaya, yang sudah bekerja bersama-sama, sudah berkomitmen untuk hidup bersama-sama sebagai jemaat Kristus. Jadi dari situ kita mulai bergerak dan melaksanakan pelayanan. Ini menjadi sesuatu yang penting sekali. Dan kita harus mengerti ini juga. Kalau mungkin melihat sesuatu yang sedikit negatif, kalau Anda adalah orang Kristen, tapi Anda memilih untuk tidak berjemaat atau bergereja, dan Anda memilih untuk tidak berkumpul bersama dengan saudara seiman lain. Kalau Anda mungkin adalah anggota gereja, tapi pasif saja, tidak mencoba melayani, Anda sedang hidup di dalam dosa. Karena Tuhan memanggil kita dan memberi karunia roh kepada kita. Dan bekerja melalui roh kudus di dalam kita. Untuk mempersiapkan kita agar kita bisa masuk ke dalam misinya. Jadi kalau you duduk saja, datang, duduk, kemudian pulang, itu aja di gereja, sebenarnya Anda sedang tinggal di dalam dosa dan harus bertobat dan mulai mencari kesempatan untuk bertumbuh dalam pelayanan. Nah, kita melihat bahwa memang kita dipelihara, kita harus memelihara kesatuan roh. Itu adalah tanggung jawab yang pertama. Tapi berdasarkan apa yang saya baru katakan, kita menjaga kesatuan roh, sambil kita melaksanakan itu, kita juga akan mulai melayani. Itu juga menjadi tanggung jawab kedua. Bahwa kita sebagai anggota gereja harus bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Yesus tidak hanya memberi karunia roh kepada kita, memang kita menerimanya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk dipakai di dalam gereja, untuk dipakai bersama dengan saudara seiman lain, untuk melayani, untuk melaksanakan pelayanan gereja. Tapi dia tidak hanya memberi itu, dia juga memberi orang-orang. Dia memberi orang-orang yang masuk ke dalam peran atau jabatan yang dengan tugas untuk melengkapi anggota-anggota. Mari kita melihat pasal 11 dan pasal 12 di dalam Efesus ayat 11 dan ayat 12 di dalam Efesus pasal 4. Dan ialah, yaitu Yesus, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi, kita diberikan di gereja, kita diberikan peran-peran orang-orang yang melaksanakan tugas untuk melengkapi jemaat Kristus. Kita melihat ada 4 yang ditunjukkan di sini. 4-nya
Yang pertama rasul. Rasul itu kalau secara teknis rasulnya itu adalah 12 orang murid yang pertama. Tapi setelah beberapa lama kita melihat juga ada orang-orang lain seperti Paulus dan lain-lain yang disebut rasul. Tapi secara umum rasul itu artinya yang diutus, orang yang diutus. Memang kita melihat ada orang-orang pada zaman itu yang diutus, yang sudah kenal Yesus yang bangkit, dan mereka diutus oleh Dia untuk menjadi dasar gerejanya, dasar pemberitaan Injil. Kalau nabi-nabi itu juga menjadi bagian yang penting, mereka juga menjadi dasarnya karena mereka membagikan pesan-pesan dari Tuhan. Pada saat itu di abad pertama tidak ada firman Tuhan seperti sekarang. Maksud saya, kalau perjanjian lama mereka hanya ada sebagian-sebagiannya. Kalau perjanjian baru belum ditulis atau sedang ditulis. Jadi harus ada nabi-nabinya yang membagikan pesan-pesan. Sekarang rasul-rasul itu memang adalah yang mungkin yang memenuhi peran rasul-rasul, jadi bukan rasul-rasul ya, tapi yang memenuhi peran pelayanan kerasulan adalah orang yang mencoba membuka gereja-gereja, memerintis gereja-gereja baru. Mungkin kita pakai kata perintis gereja, perintis jemaat. Kalau nabi-nabi itu mungkin saat ini kita mungkin tidak memakai istilah itu lagi, tapi ada juga yang terus mendukung gereja untuk menyesuaikan diri dengan firman. Untuk dengan kuat mereka menyampaikan itu. Tapi yang fokus pada hari ini kita melihat juga orang-orang lain, yang dua lain itu. Yaitu yang lebih mudah kita menerapkannya atau melihatnya di dalam gereja-gereja sekarang. Yang pertama itu pemberita Injil. Ini adalah orang yang diberikan kemampuan melalui karunia-karunia yang dia terima untuk memperhatikan orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan. Orang-orang yang belum percaya. Dan fokus dia adalah untuk menjangkau mereka. Nah, saya mau menjelaskan sesuatu. Setiap orang percaya diberikan amanah agung. Setiap orang percaya disuruh oleh Yesus Kristus untuk menjadi saksi. Jadi bukan ini, kita tidak boleh memakai suatu alasan, oh saya tidak diberikan karunia roh penginjilan. Di dalam firman Tuhan tidak ada karunia roh penginjilan. Ada orang, peran yang diberikan kepada gereja sebagai pemberita Injil. Dia yang mempersiapkan gereja-gereja untuk masuk ke dalam ladangnya. Dia juga menolong dengan strategi supaya gereja bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan fokusnya sendiri selalu kepada orang-orang yang belum percaya di sekitarnya. Jadi ini menjadi sesuatu yang kita butuh di dalam gereja-gereja kita. Ada juga gembala dan pengajar. Nah, saat ini saya tahu Gereja Baptis Malabar tidak punya gembala. Gak apa-apa. Karena ada orang-orang lain, orang awam yang sudah melaksanakan tugas itu. Dan sebenarnya mereka sudah menjadi, walaupun kita sebagai Baptis sering tidak memakai istilah ini, mereka melakukan tugas penatua. Dan sebenarnya itu, kalau melihat secara firman Tuhan, gembala, penatua, penilik, itu semua sebenarnya sama. Artinya orang yang sama, bukan yang berbeda. Memang dalam tradisi gereja kadang-kadang dipakai dalam beda perannya, beda jabatannya. Tapi berdasarkan firman Tuhan tidak demikian. Dan setiap gereja sebenarnya bisa ada orang-orang yang sudah menanggung tanggung jawab itu untuk menolong gembala sidang untuk menguatkan jemaat. Apalagi pengajar-pengajar
yang bekerja bersama dengan gembala untuk menyampaikan firman Tuhan, mengajar firman Tuhan. Ini adalah sesuatu yang penting dan kita harus selalu melaksanakannya supaya gereja itu bertumbuh dalam pengertian firman Tuhan dan penerapan firman Tuhan. Jadi kita melihat bahwa memang kita sedang dilengkapi sebagai anggota-anggota gereja, sebagai gereja sendiri. Dan kita melihat di pasal 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita dilengkapi agar kita dapat melaksanakan pekerjaan pelayanan. Hasilnya dari pekerjaan pelayanan itu, melihat juga bukan orang dalam peran gembala, pemberita Injil dan lain-lain yang melaksanakan pelayanan itu, tapi semua anggota yang melaksanakannya. Dan kita juga hasilnya dari situ, dari pelayanan yang kita lakukan bersama-sama, karena kita sedang bertumbuh, adalah pembangunan tubuh Kristus. Gereja menjadi kuat dan sehat kalau anggota-anggotanya sedang melaksanakan tugas bersama-sama. Kita tidak menjadi anak-anak lagi. Mari kita melihat apa yang dia sampaikan di dalam ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kita mulai bertumbuh, kita bersama-sama sambil kita melayani, sambil kita bekerja bersama-sama, kita menguatkan gereja kita. Dan gereja kita, setiap anggota di dalam gerejanya akan mulai bertumbuh. Ini targetnya, ini tujuannya, agar kita semua, bukan hanya saya sendiri, tapi kita semua mulai bertumbuh. Dan semuanya tidak seperti anak-anak lagi. Tidak menjadi bingung terhadap ajaran-ajaran yang sesat. Tapi semuanya menjadi kuat di dalam firman Tuhan dan di dalam penerapannya. Menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Fokus kita adalah Yesus sendiri. Mari kita melihat di dalam ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah siapa? Ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kemudian di 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan yang diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Kalau kita melihat ini jelas bahwa Tuhan yang menyatukan kita. Tuhan yang bekerja untuk menyatukan kita. Dia bekerja agar kita bertumbuh. Tapi Dia bekerja melalui kita semua. Agar kita saling menolong, saling melengkapi. Memang orang yang lebih dewasa bisa menolong orang yang kurang dewasa. Tapi sambil mereka mulai bertumbuh, orang yang sudah dewasa bisa belajar dari orang yang lebih baru juga. Jadi kita saling menolong, saling melengkapi. Kita semua bisa bertumbuh. Tidak ada satu orang pun yang selesai bertumbuh. Kalau you berhenti bertumbuh, sudah siap untuk mati. Jangan ya. Kita harus terus bertumbuh. Selama kita diberikan hidup di dunia ini, kita harus terus bertumbuh secara rohani. Terus mendalami firman-Nya. Terus bertumbuh dalam pengetahuan. Terus bertumbuh dalam ketaatan. Terus bertumbuh secara wataknya. Terus bertumbuh dalam keterampilannya. Supaya kita bisa terus menolong saudara-saudara seiman untuk bertumbuh juga.
Kita tidak hidup untuk diri sendiri saja. Kita hidup untuk Kristus. Bersama-sama kita maju. Jadi inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Dan dari situ kita melihat bahwa tujuannya adalah agar kita melihat di dalam ayat 13. Di dalam ayat 13, ini tujuannya sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, yaitu kita bertumbuh bersama-sama sebagai murid Yesus. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu kita bertumbuh bersama-sama dalam mengenal dan mendalami hubungan dengan Yesus. Kedewasaan penuh, yaitu kita bertumbuh bersama-sama menuju kedewasaan, supaya pada akhirnya tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita tidak akan mencapai kepenuhan Kristus di dunia ini. Kita akan menjadi sama seperti Dia pada saat kita bertemu sama dengan Dia pada akhir zaman. Tapi pada saat ini kita akan terus menuju kedewasaan bersama-sama di dalam gereja. Sambil kita menuju itu, kita juga melaksanakan apa yang sebenarnya kita sudah membahas sedikit, yaitu tanggung jawab yang ketiga. Kita sebagai anggota gereja harus melaksanakan pelayanan rohani. Di dalam ayat 12 kita sudah bilang bahwa kita diperlengkapi agar kita melaksanakan pekerjaan pelayanan supaya jemaat Kristus, gereja Kristus dibangun, ya. Jadi adalah pembangunan tubuh Kristus, itu menjadi goalnya, tujuannya dalam pekerjaan pelayanan itu. Jadi gereja menjadi kuat dan sehat. Tetapi kita harus ingat apa artinya pekerjaan pelayanan. Pekerjaan pelayanan itu tidak berarti kita melayani di dalam gereja saja. Maksudnya kita tidak hanya bekerja dalam saya melayani di gereja, saya menolong dengan memimpin ibadah, atau saya mengajar sekolah minggu, atau saya mengisi peran diakon atau lain-lain. Enggak demikian. Kita memang hal-hal itu mulia, hal-hal itu baik, hal-hal itu kita harus laksanakan. Tapi jangan kita berpikir, saya sudah memenuhi tanggung jawab saya untuk bekerja, untuk melayani dengan hal-hal demikian. Tidak demikian. Kalau kita berbicara tentang pekerjaan pelayanan, itu selalu berkaitan dengan kegiatan jemaat Kristus, yaitu yang kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, jemaat mulai itu. Kita melihat bahwa kita menyembah Tuhan. Kita juga memuridkan. Kita juga harus ada persekutuan. Kita juga harus ada pelayanan dan penjangkauan. Jadi penyembahan, pemuridan, persekutuan, pelayanan, dan penjangkauan. Ini sesuatu yang penting, dan segala pelayanan yang kita lakukan harus berkaitan dengan 5 kegiatan itu. Kalau itu menjadi pelayanan yang rohani, yang berkaitan dengan tugas gereja. Jadi kita harus ingat soal itu. Tapi kita juga jangan lupa bahwa tujuannya adalah agar di dalam ayat 15, tujuannya adalah kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Maksudnya kita mengarahkan kehidupan kita, mengarahkan pelayanan jemaat kita, agar kita melaksanakan kehendak dan misi Yesus Kristus. Apa kehendaknya dan misinya bagi jemaatnya, bagi gerejanya? Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20.
Yesus mendekati mereka dan bersabda, segala wewenang dan kuasa baik di surga maupun di bumi sudah diserahkan kepadaku. Sebab itu pergilah, jadikanlah semua suku bangsa pengikutku, dan permandikanlah mereka, baptis mereka dalam nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Ruh yang Maha Suci. Ajarlah mereka menaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ingatlah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dia sudah memberi misi kepada kita. Misinya dan segala pelayanan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita sampaikan kepada Tuhan, segala pelajaran yang kita pelajari harus melengkapi kita semua, supaya kita masing-masing dan kita sebagai gereja Kristus siap untuk bersinar terang Kristus ke dunia yang hidup di dalam kegelapan. Kalau kita tidak hidup untuk berperan, untuk bersinar terang Kristus kepada dunia, kita sudah tidak mengerti misinya yang Dia berikan kepada kita. Pekerjaan pelayanan yang kita sebagai gerejanya harus lakukan. Jadi, kalau kita hanya fokus ke dalam gereja saja, kita menjadi gereja yang tidak sehat. Tapi saya mengharap lebih daripada kita semua, ya. Bahwa kita akan menjadi gereja yang sehat. Kita akan memelihara kesatuan rohani. Kita akan bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Kita akan melaksanakan pelayanan rohani bersama-sama sebagai gerejanya. Dan melalui itu, namanya akan dimuliakan di antara orang-orang yang belum mengenal Dia. Karena mereka akan melihat terangnya. Mereka yang tinggal di dalam kegelapannya akan masuk ke dalam terang itu dan menjadi bagian di dalam gerejanya juga. Itulah yang kita harapkan. Jadi mari kita berkomitmen bersama-sama untuk melaksanakan tanggung jawab kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang memanggil kami menjadi jemaat-Mu. Engkau yang menyelamatkan kami dari kegelapan, agar kami bisa memuliakan Engkau. Jadi Tuhan bekerja di dalam kami masing-masing dan di dalam kami sebagai gereja-Mu, supaya nama-Mu dimuliakan, baik di lingkungan kami sendiri maupun sampai ke ujung bumi, agar kami bisa menjadi gereja yang sehat, menjadi juga anggota-anggota gereja yang sehat. Terima kasih Tuhan. Terus bekerja di dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya Pak Matthew yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang boleh sungguh menjadi kekuatan dan boleh menjadikan kita boleh semakin setia dan taat di dalam Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian sampai akhir hidup kita. Kita akan terus tetap mengikuti Yesus untuk setia di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama.
Sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur sudah bisa berkumpul walaupun masih online untuk belajar dari firman-Mu, untuk ibadah bersama-sama. Kami mohon supaya Engkau menguatkan kami semua agar kami bisa melaksanakan kehendak-Mu dalam minggu ini. Dan jemaat-Mu bisa bekerja dan menjadi bersatu. Ya Tuhan, kami mohon supaya Engkau terus bekerja untuk Gereja Baptis Maleber. Kami tahu bahwa saat ini mereka sedang mencari gembala sidang. Kami mohon supaya Engkau sendiri yang menyediakan orang yang Engkau pilih untuk posisi itu, agar dia bisa menjadi gembala sidang yang baik, yang bisa membimbing dan menguatkan gereja-Mu di sini. Tuhan, kami juga mau mendoakan negara Indonesia dalam masa COVID ini. Kami mohon supaya PPKM ini bisa cepat selesai, supaya kehidupan kami di sini bisa kembali ke normal, bisa kami hidup normal lagi. Tapi kami tahu bahwa saat ini memang menjadi rumit dan sulit. Kami mohon supaya Engkau berikan kekuatan kepada kami masing-masing untuk terus bertahan. Kami juga mohon supaya kami bisa kreatif dalam mencari kesempatan-kesempatan untuk bersekutu bersama sebagai jemaat-Mu. Kami juga mau mendoakan orang-orang yang sakit, baik di dalam gereja-Mu maupun orang-orang lain yang belum mengenal Engkau, yang sakit di lingkungan kami di sini, agar mereka juga bisa disembuhkan. Dan melalui persembuhan itu, mereka bisa melihat kepedulian-Mu, agar mereka bertobat dan percaya kepada-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini memang menjadi banyak ketakutan, banyak perasaan yang negatif. Kami mohon supaya kami menjadi terang di dalam kegelapan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati sampai minggu depan kita boleh kembali dalam ibadah online.